Shalom. Mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian penyelamat. Serahkan kepada
berjalan dalam lembah yang kelam, takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun
Haleluya. Haleluya. Benar ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah penyelamat kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang luar biasa, Engkau yang ajaib, Engkau yang mulia, Engkau yang layak diagungkan. Kami datang di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami boleh berdiri di tempat kami boleh bernafas, semua adalah karena keajaiban Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga buat hari ini. Biar kami pakai waktu-waktu ini ya Tuhan, untuk kami dekat kepada Tuhan, untuk kami beribadah kepadamu, untuk kami memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau yang akan mengurapi seluruh pelayan-pelayan-Mu, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan kebenaran, hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja ya Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan berkat, sukacita, pengharapan di dalam Engkau. Semua kami yang melayani pekerjaan-Mu di tempat ini, mulai depan sampai belakang, besar kecil pelayanan kami percaya Engkau yang akan memimpin kami, Engkau yang akan menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami semua boleh melayani dengan segala ketulusan hati kami, dengan segala kekudusan. Urapi kami semua ya Tuhan, yang akan melayani pekerjaan-Mu, umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan, yang masih ada di rumah. Tuhan, percepat langkah mereka supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan mengurapi, memimpin ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Kami percaya kuasa Roh Kudus itu yang akan bertahta di dalam setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada pemimpin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya saudara? Akhirnya senang sekali kita kembali berkumpul di hari Minggu untuk berbakti, untuk memuji nama Tuhan. Kita bisa kembali untuk menyembah nama Tuhan teman ini. Mari kita naikkan pujian kita di badai topan dunia. Yesus ku
silakan duduk saudara. Haleluya. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita naikkan pujian Tuhan yang benar. Semangat untuk bangkit berdiri itu. Kau dan kau enteng buka aku. Kau dan kau walau badai menerpa duduk kembali, kita siapkan hati kita untuk mendengar Tuhan. Kita siapkan hati kita akan penyembahan kita. Engkau turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam ramai bergelora,
dapat berdiri.
menjadi perisai dalam hidup kami, dalam kami menghadapi setiap tantangan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa segenap hati, tubuh dan pikiran ini Tuhan. Kami mau Tuhan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau sertai setiap kami. Engkau buka hati telinga kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu itu dengan sungguh-sungguh Bapa. Duduk diam di tempat ini untuk, oh Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan melalui lidah bibirnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu itu, sehingga bisa tersampaikan dengan baik pesan-Mu itu Tuhan bagi kami jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Persilakan. Haleluya. 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 Karena AC ini kayaknya ya dingin. Luar biasa. GPDI Pengembalaan Bapak Pendeta Adi Siswanto ya. Saya terkejut dan terheran-heran. Nyaman ya, di tempat ini disuruh tinggal 1 hari juga di sini, saya mau ya, karena cukup dingin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu. Mungkin yang pertama saya berdiri di tempat ini ya, di tempat ini. Kalau di tempat yang lama mungkin saya sering di sana berdiri ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, seluruh keluarganya, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang memberikan saya kesempatan untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Saya kemarin di WA diingatkan jangan lupa ibadahnya jam 9 ya. Sujokno Bapak Ibu Saudara tak klarifikasi sakjane jam piro to Pak Pendeta ya, suwi ndak dijawab. Wis nek ndak dijawab engkau aku enggak teko. Ya, karena pasti kalau jam 9 sudah bubar. Karena waktu dia di tempat saya melayani, langsung dia bilang, "Karena kamu undang saya di sini, kamu juga harus melayani di tempat saya. Di tempat saya jam 7," katanya. Ya, tapi WA-nya datang jam 9. Ya, puji Tuhan, enggak apa-apa. Ya, puji Tuhan. Sebagian besar mungkin sudah mengenal ya, tapi tidak mengapa saya perkenalkan kembali. Nama saya Manimbul Lumban Batu, istri 1, anak 1 sudah menikah. Pelayanan pekerjaan Tuhan di Sambirjo Dusun Wonosari ya. Di Sambirjo itu ada 2 GPDI. Bapak Pendeta Sudi Perdamaian, cuma lain dusun ya. Yang berani membuat seperti itu saya rasa baru satu-satunya saya ya, yang siap berdampingan ya. Satu Sambirjo, cuma berbeda dusun, hanya dibelah jalan raya saja. Karena saya memiliki pemikiran, kalau banyak orang yang bekerja pasti banyak hasilnya ya. Ya, kalau saya mau cerita mengapa saya berikan kepada Bapak Pendeta Sudi Perdamaian itu pelayanan, ya tentu panjang ceritanya, nanti Bapak Ibu Saudara tidak pulang-pulang ya. Mari kita masuk saja kepada kebenaran firman Tuhan. Kita lihat satu tema, tiada yang mustahil.
mungkin tema ini sudah terlalu sering Bapak Ibu Saudara dengar, ya. Tetapi sebagaimana kita mau membuka hati, membuka telinga, tentu kebenaran firman Tuhan itu selalu baru, ya. Puji Tuhan. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Sudah dapat? Injil Lukas pasal pertama ayat 37 sampai 38. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini perkataan daripada Maria untuk menjawab apa yang dikatakan malaikat Tuhan yang datang pada saat itu menemui Maria, ya. Apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria? Maria akan mengandung, ya. Ternyata Maria ini belum menikah. Maria ini belum bertunangan. Kalau Bapak Ibu Saudaraku membaca ayat-ayat sebelumnya, ya, di sana malaikat datang menjumpai Maria dan di sana ada percakapan antara malaikat dan Maria, sehingga lahirlah ayat ini atau adalah ayat ini, terciptalah ayat ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata itu hanya bagi orang-orang tertentu. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata itu kan sudah disiapkan untuk Ibu Yesus yang akan melahirkan Yesus. Bagi jemaat itu mustahil. Saya mau cerita Bapak Ibu Saudara sebelum saya sampaikan ayat-ayat ini. Kalau gedung ini berdiri sebagaimana ada kita duduk, ya, hampir 80% mungkin jemaat tahu, bagi orang dunia saja, bagi orang dunia di sana atau bagi tetangga-tetangga kita yang tidak beriman kepada nama Yesus, mustahil gereja ini ada. Ya. Mustahil. Karena pembangunan pondasinya saja sudah ada tantangan. Ya. Sudah ada tantangan. Belum lagi kalau dilihat dari jumlah jemaat, mereka akan katakan, kondi 2E. Dari mana uangnya? Pasti tetangga-tetangga berkata, karena itu yang kami alami juga, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetangga-tetangga kami berkata, itu pendetanya waktu masuk perintisan saya di sana paling 3 bulan sampai, ya pasti gulung tikar akan kukut, akan minggat, katanya saya akan minggat 3 bulan. Ya, ternyata saya di sana sudah ulang tahun pelayanan dan pernikahan 30 tahun, Bapak Ibu Saudara. Ya. Katanya saya 3 bulan, kata orang-orang di sana. Itu telinga saya yang mendengar. Ya. Karena mereka punya prinsip, mereka punya pemikiran, mereka ukur dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka punya dan mereka apa yang mereka mampu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini, sudah saya kasih contoh saja satu real yang kita tempat ini, ya. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Ya. Seperti orang dunia katakan, kondi 2E. Ya.
Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, Allah yang sanggup dan maha kuasa mengadakan jalan di saat tiada jalan. Ya, ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ya, saat ini sedang menderita sakit. Mungkin ada yang sedang depresi, stres, kesulitan ekonomi, dan mengalami musibah. Dan keadaan ini mungkin sudah terjadi sekian lama. Ya, sepertinya ya kesembuhan dan pemulihan yang diharapkan tidak juga terjadi. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, tema berkata tidak ada yang mustahil. Bukan hanya bagi Tuhan. Di dalam ayat juga berkata bagi orang yang percaya tiada yang mustahil. Bagi yang mengalami sakit, mungkin sudah lama berdoa minta kesembuhan, ya, tidak sembuh-sembuh. Bapak Gembala Saudara baru-baru ini berkata di penggembalaan Bapak atau penggembalaan Ibu Hana atau 3 hari lalu tepatnya, ya, dia berkata kepada istri saya, ya, jenengan ini dulu sudah sakit-sakitan, sudah dihitung hampir mati, katanya. Tiba sing enggak sakit lungo disian, katanya. Bapak Ibu Saudara, ya. Ada Ibu Yulia Ginting, ya, meninggal. Hanya sakit, tapi sakitnya begitu luar biasa. Istri saya juga sebetulnya luar biasa sakitnya menurut orang, ya, menurut orang dan menurut saya, ya, sampai-sampai dia tidak mau saya bawa ke rumah sakit sudah. Bahkan dia sudah berpamitan kepada seluruh keluarganya, minta maaf, ya, kalau ada kekeliruan, tolong maafkan, ya. Saya sebagai suami, dia tidak mau ke rumah sakit, ya sudah, saya buka mobil, saya angkat, saya gendong, saya masukkan, saya larikan tengah malam, ya, 2 kali Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi saya tahun 2020 itu nginap di rumah sakit umum Natal, ya. Tanggal 23 saya larikan, sampai tanggal 27 saya nginap di Natal di rumah sakit bertiga. Sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, istri saya sehat dan kuat, ya. Menurut logika orang, menurut perhitungannya orang, sudah akan bablas, semua badannya sudah kuning, matanya kuning, ya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apalagi, ya, kalau kita sedang menghadapi masalah yang tidak menyenangkan atau keadaan yang tidak kita sukai, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan, ya. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Serahkan segala beban dan kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan. Jadi kita mau serahkan beban dan persoalan kita itu kepada Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Allah yang sanggup menyembuhkan, Allah yang sanggup menyelamatkan, dan Allah yang sanggup memberikan damai sejahtera buat saya dan saudara. Jadi damai sejahtera itu kita dapat nikmati, Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita semuanya baik, keadaannya baik, semua kerinduan kita digenapi, kita melimpah dengan keuangan, sekalipun itu kita butuhkan, kita perlukan, ya. Tetapi tidak ada jaminan kita semuanya berkecukupan, uang melimpah, ada damai sejahtera. Tidak jaminan Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita lihat di media televisi, ya, di medsos-medsos, selebriti, ya, selebritas apapun namanya,
ya, konglomerat. Ada yang lompat dari lantai yang sangat tinggi di hotel di kota Jakarta sana, lompat menghabisi dirinya. Mengapa sampai begitu? Karena tidak ada damai sejahtera. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah sumber damai sejahtera. Ya. Kalau kita memiliki Allah, memiliki Tuhan, memiliki Yesus, Bapak Ibu Saudara, sekalipun ya kita tidak sama dengan orang yang di luar sana, memiliki segala-galanya, berkecukupan segala-galanya, ya, makanannya enak-enak, ya, kita cuma hanya jangan tempe, sayur, ya, sayur lodeh, sayur asam, itu bergantian, sayur kangkung tiap, ya, itu dari Senin lagi, itu terus ketemu. Tetapi kalau ada Yesus dalam hidup saya dan saudara, ada damai sejahtera. Amin. Ada berkat yang banyak, berkecukupan, ada damai sejahtera. Ini luar biasa. Kata engkong saya, Ciami. Ya. Ciami, Bapak Ibu Saudara. Bagus. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita pelajari prinsip kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada 3 poin yang saya mau bawakan pada saat ini kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, di tempat saya pesani Bapak Gembala Saudara di sini 30 menit Pak Gembala. Kalau di sini saya dipesani 1,5 jam. Iya toh? Oh, ya, puji Tuhan. Iya. Poin yang pertama, Allah sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya tiada yang mustahil. Karena Allah mengasihi kita, maka apa yang dunia anggap mustahil, dibuatnya tiada yang mustahil. Karena kasihnya, kasih Tuhan, dan Tuhan rela mati di atas kayu salib, Dia mengorbankan dirinya agar kita memperoleh pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting pengampunan dosa ini. Ya. Kalau dosa kita tidak diampuni, apa jadinya kehidupan saya dan saudara? Karena Yesus mengasihi saya dan saudara, Dia mati di kayu salib, Dia rela berkorban buat saya dan saudara, sehingga dosa kita diampuni. Ada yang merasa yakin dosanya sudah diampuni? Coba angkat tangan. Wah, enggak semua. Harus yakin bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ya. Hanya orang yang dosanya lah diampuni layak masuk dalam kerajaan surga kekal. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Dia mengorbankan dirinya, atau Yesus mengorbankan dirinya agar kita memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Dan keselamatan yang kekal. Semua orang mendambakan yang namanya keselamatan kekal. Di dalam dunia ini banyak keselamatan, ya. Bahkan yang namanya selamat juga banyak. Ya. Tapi belum tentu selamat. Tapi yang namanya selamat, kalau dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti selamat. Ya. Sekalipun sering kita salam-salaman kepada orang, selamat ya, selamat ya, selamat ya, selamat ya, selamat ya, selamat ya. Ya, tapi kalau dia tidak memiliki Yesus, tidak akan selamat. Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus, Yesus sangat mengasihi kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Berapa banyak di sini yang takut? Boleh angkat tangan, nanti saya doakan. Tidak ada ya? Puji Tuhan, luar biasa di sini jemaat. Ya,
Di tempat saya itu Bapak Ibu Saudara banyak yang takut, ya. Bahkan ada yang sampai-sampai ya tingkat ketakutannya hampir-hampir dia jalan-jalan, ya. Hampir-hampir jalan-jalan. Hampir-hampir lupa rumahnya. Saking rasa takutnya. Sujokno gembalanya peka, ya. Langsung saya pegang, saya panggil, saya dudukkan, saya doakan, ya. Langsung ada pemulihan dari Tuhan. Amin. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Apalagi untuk hari esok. Alkitab katakan, ya cukuplah kesusahan sehari dipikir untuk hari ini, ya. Jangan belum lagi sudah mikir minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ya, biasanya orang-orang tua dulu berpikir, engko opo tak tinggal gai putuku. Ya toh? Apa yang akan saya tinggalkan untuk cucuku, untuk buyutku, ya? Yang di depan dulu kita pikirkan, yang di depan dulu kita selesaikan. Kita mikir sampai buyut, ya, kan kita tidak tahu sejauh mana kita dipercayakan Tuhan, ya toh? Ada yang tahu sejauh mana kita dipercayakan Tuhan di dunia ini? Tidak ada yang tahu toh? Alkitab katakan 70, kalau lewat 70 itu adalah bonus, tetapi yang dialami apa? Kesusahan. Ya, kesusahannya apa? Lihat orang makan jagung, pengen makan jagung nggak iso, untune wis entek kabeh. Ya. Pengen nonton sinetron, ya, matane wis belereng, ya, tersinggung. Nyopo awakmu guyu-guyu, ya, iki lo nang televisi lucu, heran, kata keluarganya, ya, marah. Tapi orang yang kurang pendengarannya pasti panjang umurnya, ya. Saya lihat yang kurang pendengarannya panjang umurnya, karena apapun dikatakan orang nggak dengar, ya, nggak akan mungkin tersinggung, ya. Orang yang cepat mati adalah orang yang gampang tersinggung, ya toh, tersinggung, mikir, bengi mikir, kui ngomong apa toh, ya, bukan cuma bengi, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya penyakit datang. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan gampang tersinggung, apalagi tersinggung tentang firman Allah. Wah, firman Tuhan itu begini terus begitu. Tersinggung. Ya. Coba survei Bapak Ibu Saudara, orang tuli pasti dawa umure, ya. Saya lihat beberapa di mana saja saya pergi, ada umurnya 100 tahun. Bahkan ada yang lebih. Saya tanya, waktu saya tanya dia enggak rungun, enggak mendengar, enggak jelas dia mendengar, ya. Tapi jangan jadi tuli Bapak Ibu Saudara, ya, atau jangan sampai pura-pura enggak dengar, ya. Natal, janji iman, pura-pura tuli, pura-pura enggak dengar. Ya. Korban. Wah, korban mana? Pura-pura enggak kerungu atau pura-pura keluar ke kamar mandi. Di sini enggak ada, ya? Enggak ada. Di tempat saya ada Bapak Ibu Saudara, ya. Tempat saya ada. Ayo Natalan, ngundang. Semua sudah sepakat ngundang, ya. Ada satu orang, loh, kita kan baru ulang tahun gereja dan ulang tahun Bapak Gembala ke 30 tahun pernikahan.
saya tidak sauri Bapak Ibu Saudara, karena mereka katakan tidak jadi undang-undang, cuma Natal bersama saja, masa Natal jemaat, saya tidak apa responnya, timbang dawa urusane. Ya wes, dalam batin saya ulang tahun gereja dengan ulang tahun Tuhan Yesus kan berbeda, ya toh. Kita baru merayakan ulang tahun gereja, Om. Masa mau Natalan undang-undang lagi? Ya. Saya pikir ini jemaat sudah 30 tahun saya gembalakan, kok masih belum bisa membedakan ulang tahun gereja dengan ulang tahun Tuhan Yesus. Natal itu kan ulang tahun Tuhan Yesus toh, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Lah kalau ulang tahun gereja, merayakan lahirnya gereja di tempat itu. Saya harap di sini tidak ada semuanya, ya, luar biasa. Yang kedua, Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepadanya, tidak akan dikecewakan Tuhan. Ya, jadi kalau saya jemaat Tuhan di sini mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, tidak akan dikecewakan Tuhan. Ini pengalaman hidup kami 30 tahun pengembalaan. Tahun pertama saya pengerja di Tiberias. Waktu menikah Bapak Ibu Saudara, malam pertama disuruh nginap di Hotel Amanda. Ya, yang nyuruh Bapak Gembala almarhum, ya. Tak enten-enteni kok nggak ada berita mau dibayar. Tapi saya disuruh tidur di Hotel Amanda. Ya. Wes, karena tidak ada berita mau dibayar, tak bayar dewe. Jadi kepelayanan itu tidak ada yang antar. Nikah dewe, pergi ke pelayanan, pergi berdua. Ya, luar biasa. Ya, mungkin cuma ini pengalaman saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Ya, disuruh gembala nginap, tidak ada yang antar ke pelayanan. Jadi dari hotel berdua ke pelayanan. Karena kan pestanya hari Sabtu, Minggu kan harus pelayanan. Ya. Segala sesuatunya Tuhan tolong. Ya, karena langsung angkrem di sana. Ndak ke sana, maksudnya ndak tinggal di sana. Angkrem langsung di pelayanan. Ya, angkrem. Dan itu juga yang saya sampaikan kepada gembala sini. Kalau kamu pergi ke sana, langsung angkrem, ojo nendi-nendi. Ya, tiba-tiba didengar apa yang saya katakan, angkrem Bapak Gembala. Ada beberapa pengerja yang tidak angkrem. Ya, kenapa? Ya mereka seperti dokter praktek saja. Ya, waktunya pelayanan di sana. Ya, tinggalnya jauh. Pelayanannya di Badas, tinggalnya di Sumberbendo. Apa jadinya? Ya. Jadi Tuhan begitu luar biasa. Ya. Orang tidak nyangka anak pendeta desa bisa kuliah, ya. Bisa selesai kuliahnya dan bisa menikahkan anak. Ya. Ini adalah hal-hal yang luar biasa yang kami syukuri. Kalau bukan Tuhan, saya rasa, ya. Kalau melihat jumlah jemaat di sana, Bapak Ibu Saudara, sudah lama mungkin akan gulung tikar. Ya, gulung tikar seperti yang dikatakan masyarakat tadi. Ada tawaran-tawaran, ya. Ada yang minta ke Manado. Baru-baru ini saya kan baru dari Manado juga, masih ada tawaran juga. Ganti rugi pastori saja. Ya. Tapi karena kita memiliki hati hamba yang taat kepada Tuhan, Tuhan yang menempatkan di sana, Tuhan juga yang akan bertanggung jawab dalam kehidupan kami di sana.
Bukan cuma kami hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Bukan saya secara kebetulan Bapak Ibu Saudara di sana berada. Tuhan menempatkan saudara ada di sana supaya Bapak Ibu Saudara tetap di sana, bertahan di sana, berjuang di sana, menjadi berkat di sana. Amin. Jadi kalau sudah ditempatkan di situ, syukuri, rasakan ucapan syukur terus, lakukan yang baik, pasti berkat Tuhan melimpah. Amin. Tempat itu Bapak Ibu Saudara tidak mempengaruhi sebenarnya. Yang mempengaruhi itu adalah Tuhan dan saya dan saudara yang menempatinya. Amin. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saya dan saudara. Ada yang meragukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong saya dan saudara? Buktinya Bapak Gembala di sini dan saya tidak kalah dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota-kota besar. Ya, tidak salah. Anaknya 2 bisa sekolah semua, ya. Bahkan sudah, ya, S1 yang baru pesta, siap-siap untuk mau pesta di sini, ya, mau mantu. Ya toh, wes petuk mantune kemarin. Oh, tahun depan. Ya kan itu semua kan Bapak Ibu Saudara. Anak saya selesai kuliah 2 tahun, ya membantu di SMP 2 sebentar, jodohnya datang, masa saya mau bilang oh Jose? Ya kalau jodohnya datang silakan. Jadi saya kembali manten anyar maneh. Jadi tinggal berdua dengan istri, kemana-mana berdua. Jadi anak saya cuma 1, ada di Kalimantan Timur bersama suaminya. Masa saya bilang, ojo golek ae bojo sing manggon di Pare. Ya. Nah, kalau memang sudah itu, ya sudah. Ya, harus direlakan. Ya. Kan Alkitab juga berkata seperti itu. Ya. Mempelai harus meninggalkan ayah ibunya. Jadi harus rela. Coba kita lihat Yeremia 17 ayat 7. Ya, Alkitab mengisahkan kemana saja Yesus pergi banyak orang berbondong-bondong mengikutinya karena dia melayani dengan penuh kuasa. Semua penderita, sakit, penyakit, masalah, persoalan, kesulitan hidup kita, ya, tidak sebanding dengan kuasa yang Yesus miliki. Coba kita lihat Yeremia 17 ayat 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya, ya, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Luar biasa. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Kan hidup ini penuh dengan apa? Perlombaan. Hidup ini kan penuh dengan peperangan. Hidup ini penuh dengan persaingan. Ya. Kita sebagai petani, banyak juga petani. Uang nandur lombok, uang juga nandur lombok. Ya toh, kita mau berdagang, toko-toko sudah banyak di sana. Tetangga kiri kanan kita juga buka toko. Bahkan online tokonya. Ya. Oleh sebab itu, sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita, kegiatan kita, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak ada apa-apanya dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Tetapi aku punya Tuhan. Aku mau mengandalkan Tuhan. Aku mau buka toko ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti beda, Bapak Ibu Saudara, dengan orang yang tidak minta pertolongan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya. Kekuatannya tidak seberapa. Kekuatan kita tidak seberapa.
tetapi ada kekuatan Tuhan yang menolong saya dan saudara. Itulah namanya mengandalkan Tuhan. Sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Bagi anak remaja pemuda yang masih duduk di bangku sekolah, Tuhan, orang tuaku tidak bisa memberikan aku les privat. Tuhan, tolong berikan aku kemampuan dan kemauan untuk belajar sungguh-sungguh. Berikan aku hikmat, akal budi, dan kecerdasan. Sebagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, Tuhan tolong berikan itu kepada saya. Itu pelajar yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang masih duduk di bangku sekolah, jangan berkecil hati, nggak les. Anak saya juga nggak les, Bapak Ibu Saudara, anak perempuan saya, ya. Tapi mulai dari TK, SD, SMP, SMA dipare terus, ya. Lulusan SMA 2, lulusan SMP 2. Saya yang menjadi tukang ojeknya, ngojek mamanya, ngojek anaknya, ya. Kuliahnya juga di Universitas Negeri Malang, beasiswa Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi pendidikannya dan makan minumnya ditanggung oleh pemerintah. Padahal nggak les loh Bapak Ibu Saudara. Tapi dia punya Tuhan. Amin. Amin. Apapun yang kita kerjakan, mari kita andalkan Tuhan. Di samping skill, di samping kemampuan, di samping kekuatan yang ada, kita minta Tuhan ya turut bekerja. Ini Bapak Ibu Saudara, ya. Kami bertiga sebagai Mawil, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan karena kami cerdas-cerdas, bukan karena kami pintar-pintar, bisa menjalankan tugas sebagai majelis wilayah 5 tahun. Bukan. Teman-teman gembala ada yang sudah S2 dan besar-besar gerejanya. Tapi kami dimampukan menyelesaikannya dengan baik 5 tahun. Masa-masa sukar, masa Covid Bapak Ibu Saudara. Sebagai pengurus wilayah, memimpin gembala 52, Covid Bapak Ibu Saudara itu bukan hal yang gampang, ya. Walaupun ada larangan untuk membesuk orang yang sakit, kami bertiga tetap tampil di rumah sakit melalui jalan-jalan tikus. Tahu jalan-jalan tikus yang tidak dijaga security atau satpam, ya. Sementara saya berdoa buat pendeta Yosia di rumah sakit, tapi ada satpam yang datang, ya. Saya berdoa, saya tidak tahu apa yang dikatakan Pak Dami atau Pak Asis, satpamnya ngalih, ya. Setelah itu rame, pendeta-pendeta rame, ya. Majelis wilayah harus diswab karena mereka takut ketularan. Rupanya pendeta juga banyak yang takut juga. Akhirnya kami tengah malam harus diswab berempat, ya, dengan anakmu satu, ya. Iya, dengan Victor ini Bapak Ibu Saudara diswab. Kalau mereka tidak takut kan kami tidak perlu keluar dana Bapak Ibu Saudara. Swab itu pertama-tamanya cek larang Bapak Ibu Saudara. 250 apa berapa itu? Waduh, ya. Tapi dijalankan saja Pak, bersama dengan Tuhan. Happy. Buktinya sampai sekarang kami tidak ada yang mati bertiga, ya. Ibu Musa Tambak Sari, saya dalam keadaan sakit ditelepon mantunya, Om tolong kirimkan personelnya, karena saya kan ketemu dengan menantunya itu. Mertuanya masuk, saya kontrol, kenapa Om? Gula saya tinggi, jadi lagi apa? Tolong, maksudnya saya kirim Pak Asis sama Pak Pendeta Damai. Sudah, tunggu di situ. Saya bilang, kami akan meluncur, ya. Yang telepon saja nggak ada di situ Bapak Ibu Saudara, di rumah. Maksudnya untuk ngurus ibunya karena dipaksa malam itu juga harus keluar. Saya bilang,
sama mereka, boleh malam ini keluar, tapi dengan catatan pihak rumah sakit yang gali kuburan, yang apa semuanya, saya bilang di sana. Akhirnya enggak jadi Bapak Ibu Saudara. Wong sudah malam mau dikubur, siapa yang siap? Kalau rumah sakit siap gali kuburan, oke, saya tanda tangani, saya bilang. Kami bertiga sampai ke ruang mayat Bapak Ibu Saudara. Katanya COVID. Kami sampai ke ruang mayat, dikawal satpam. Ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya. Dekat saja tidak boleh. Ini kami pergi sampai ke ruang mayat. Ini kesaksian-kesaksian bahwa kami ini benar-benar mengandalkan Tuhan. Ya. Mengerjakan dengan tulus. Berat tahun-tahun yang kami pimpin. Ya. Bagi Tuhan, ya, tiada yang mustahil. Oleh sebab itu mari kita mengandalkan Tuhan supaya semuanya bisa jadi. Yang ketiga, yang terakhir, ya, Allah mengkehendaki kita untuk hidup dalam rencananya. Mau hidup dalam rencana Tuhan? Kan ada pujian, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Amin. Walau ku tak tahu, ya, semuanya indah. Kalau kita benar-benar hidup dalam rencana dan jalannya Allah, maka apa saja yang kita minta dalam namanya dikabulkan Allah. Ya, jadi kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, dalam maunya Tuhan, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita minta, apa saja yang kita doakan dalam nama Tuhan Yesus, pasti diberikan kepada saya dan saudara. Amin. Saya dan saudara, gembala dan jemaat sama saja, Bapak Ibu Saudara, punya persoalan, punya keperluan, punya kepentingan, punya masalah. Yang menjadi masalahnya, mau enggak jemaat hidup sesuai dengan rencananya Tuhan? Sebenarnya enggak angel Bapak Ibu Saudara hidup dalam rencana Tuhan. Enggak angel. Ya, yang penting taat dan dengar-dengaran saja. Apa yang dikatakan firman, nurut toh. Ikut saja. Bapak Ibu Saudara, ya. Saya sebagai hamba Tuhan dan Pak Asis ini tidak pernah pergi kemana-mana untuk cari-cari atau cari-cari pelayanan seperti teman-teman. Sebentar di Sumatera, sebentar di Jawa Barat, sebentar di Jawa Timur, sebentar di Manado. Tidak pernah. Angkremai. Ya, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti pedulikan. Ya, mengandalkan Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan. Gereja ini sudah selesai tempat juga masih ada masalah, ya toh? Nggak oleh ibadah. Yang melarangkan manusia. Kita kan punya Tuhan, ya. Tuhan yang maha besar itu memakai Bapak Dewan, ya. Saya telepon, Pak Dewan, tolong gerejanya Pak Asis ini nggak bisa digunakan. Nyopo? Ono wong sing ganggu, saya bilang. Sudah, suruh dia datang ke sana, ketemu di kantor kepala desa. Setelah ketemu, aman ya Pak ya. Kalau bukan Tuhan, masa bisa saya suruh-suruh dewan Bapak Ibu Saudara? Ya, nggak bisa. Kalau bukan Tuhan, semuanya karena Tuhan. Juga doa jemaat di sini, doa Pak Asis, ya. Begitu saya ngomong, dewannya tergerak, ya, datang ke sana. Bukan hanya minta supaya tidak ada gangguan, minta tanda tangan juga, ya toh. Minta tanda tangan camat, ya. Akhirnya
ya, di samping dari Majelis Pusat, dari Pemda, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak gereja di Kabupaten Kediri, saudara sudah dapat bantuan dari Kabupaten Kediri. Berarti termasuk sudah diakui secara tidak langsung kan, dananya aja sudah dicurahkan, dikucurkan, ya. Syukur-syukur nanti cair lagi, ya, karena proposalnya sudah dikirimkan. Supaya cair, Bapak Ibu Saudara banyak berdoa, ya, jangan cuma gembalanya berdoa. Doakan, Tuhan, gembala kami sudah bikin proposal ke Bupati, Tuhan bekerja melalui Kabak Kesra dan Kabak Kesbangpol, Tuhan bekerja melalui Bapak Dewan Pendiwan agar dana itu dicairkan. Saya tidak tahu apapun menjadi kebutuhan di sini, tetapi Tuhan pasti tolong. Amin. Itu pengalaman kami juga Bapak Ibu Saudara. Cuma bedanya, ya, saya di awal ditolak, masuk di sana di awal ditolak, ya, awalnya ditolak di sana, ya. Cuma saya kan beda dengan Pak Asis. Kalau dengan pemerintah, kalau saya jalurnya benar, ya, sampai saya bentak itu apa, Bapak ini kepala dusun, bukan kepala dusunnya orang Muslim saja. Bapak ini kepala dusunnya semua masyarakat di sini. Kalau ada gangguan untuk gereja karena Bapak tidak tanda tangan, berarti Bapak yang harus saya tangkap. Wah, kok betarin orang. Iya, jemaat yang saya bawa yang sampai gemetar dia. Ya. Saya bilang, ini enggak main-main Pak, saya bilang. Saya di sini buka pelayanan untuk pembinaan rohani. Bapak halang-halangi. Loh, aku bukan menghalangi. Loh, Bapak enggak setuju tanda tangan, berarti kan menghalangi. Gemetar Bapak Ibu Saudara. Sekarang sudah meninggal orangnya. Ya. Jadi di sana saya mau tutup jalan kebaktian enggak masalah. Pernah ikut Natalan tempat saya jalan ditutup? Itu bukan karena saya Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan, juga kita doakan masyarakat di sana supaya mereka tidak ada yang komplain-komplain. Ini tugas jemaat dan gembala supaya semuanya jalan dengan baik. Amin. Ayat terakhir coba kita lihat Matius 7 ayat 7. Ya. Matius 7 ayat 7. Ini Bapak Ibu Saudara. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Puji Tuhan. Kita minta. Kita kan anak Tuhan. Bapak kita adalah Tuhan. Ya, orang tua biologis saja kalau kita minta, kalau ada diberi. Ya toh? Diberi. Apalagi Tuhan yang empunya langit dan bumi semesta isinya, yang empunya hidup dan kehidupan saya dan saudara. Saya dan saudara adalah tanggung jawabnya Tuhan sepenuhnya. Amin. Kalau orang tua bertanggung jawab kepada kita, enak sekali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus pemilik langit dan bumi semesta isinya, seluruh berkat bertanggung jawab untuk hidup dan hidup saudara. Enak apa enggak? Enak Bapak Ibu Saudara. Ya, tinggal kita mau minta apa enggak. Orang minta itu harus datang kepada Tuhan. Ya toh? Masa ada orang minta kepada orang tuanya ya dari jauh, bengok-bengok. Ada? Kalaupun ada pasti dikampleng sama orang tuanya. Weh, enggak duwe adat ya. Ya toh? Pasti akan datang dekat menghadap, Pak, Bu, aku perlu ini. Ya toh? Jadi kita juga kalau mau minta kepada Bapak harus datang kepada Tuhan. Datang itu Bapak Ibu Saudara bukan hanya di gereja. Di rumah juga kita bisa datang kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Utarakan apa yang menjadi kesulitanmu, apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi keperluanmu. Kalau engkau minta, Tuhan beri.
Cari, dikatakan. Saya datang di tempat ini, saudara datang di sini mencari Tuhan. Amin. Orang beribadah itu adalah mencari Tuhan. Makanya kalau datang ke gereja sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya punya motivasi setor wajah. Ada yang setor wajah di sini? Yang penting aku tak ketok, engkau timbang ditakoni karo Bapak Gembala izin. Kalau itu motivasinya keliru, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita datang kepada Tuhan karena kita mau cari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan ketemu dengan Tuhan. Amin. Karena banyak motivasi di gereja-gereja itu datang ke gereja mau mencari kesalahannya pemimpin pujian. Oh, pemimpin pujian ini ngono kuwi. Oh, singere kok kayak ngono kuwi. Oh, pendetanya kok khotbahnya seperti itu. Menjadi komentator, ya. Menjadi komentator. Apa karena waktunya sudah habis sehingga mic-nya enggak nyala? Gitu ya. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Karena di Tiberias seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena sudah ada timernya lewat mati. Ya, puji Tuhan. Jadi kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh, amin. Kalau mencari sungguh-sungguh pasti menemukan Tuhan. Ya, di gereja mencari Tuhan, jangan mencari yang lain-lain. Amin. Ini rodok keras. Ya, di tempat saya juga saya ngomong begitu. Kalau cuma hanya mau ketemu Bapak Gembala tok, wedi nek ditakoni nyopo enggak nyang. Lebih baik enggak usah nyang. Percuma ngeregeti pakaian enggak ketemu Tuhan. Ya. Nanti persembahannya pasti gerundel. Ya pasti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau ketemu Tuhan, kalau datang ke gereja sungguh-sungguh cari Tuhan, pasti ketemu dengan Tuhan. Ya. Surga dan dunia adalah miliknya Tuhan. Bahkan hidup dan segala yang kita punya juga miliknya Tuhan. Jika kiranya saja Dia berikan untuk kita, apalagi nyawanya Tuhan berikan kepada kita, apalagi hanya kebutuhan kita saja. Ya, nyawa saja Tuhan persembahkan untuk saya dan saudara, apalagi hanya masalah pekerjaan, masalah uang yang kurang, masalah berkat, masalah jodoh. Saya wanti-wanti pemuda remaja di sini, jangan sampai ada yang menjual Tuhannya hanya untuk mendapatkan suami. Jangan sampai ada yang menjual Tuhannya hanya untuk mendapatkan istrinya. Ya, saya wanti-wanti, jangan takut. Satu pasti diberikan kepada saya dan saudara. Ya. Apapun posisi Bapak Ibu Saudara, apapun keberadaan saudara, tidak perlu minder. Tuhan berikan. Ya, ingat waktu air Batrah Nuh, sebelum banjir itu, apa yang dilakukan Tuhan? Semua berpasang-pasangan dibikin. Ya toh? Berpasang-pasangan. Tidak ada yang single, berpasang-pasangan. Seluruh binatang apa segala macam berpasang-pasangan. Apalagi kita, ciptaan Tuhan, buatan Tuhan. Jadi kita dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri, manusia. Ya, kalau yang ada di dunia ini cuma hanya dikatakan jadi. Tapi kalau saya dan saudara dibentuk dengan tangannya sesuai dengan rupa dan gambar Tuhan. Oleh sebab itu wanita, pria yang belum punya pasangan hidup, jangan sampai menggadaikan Tuhannya gara-gara pasangan hidup. Ya. Kalau ragu, datang ke minta doanya Bapak Gembala, didoakan. Bila penting Bapak Gembala 2 puasa, belum mempan, datang ke Wonosari, akan saya carikan jodohnya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.
Saya banyak persamaan dengan Bapak Pendeta Manimbul Lumban Batu. Yang pertama, sama-sama pengerja di Tiberias, cuma beliau yang terlebih dulu dan merintis terlebih dulu, dan kemudian membimbing saya supaya kami juga merintis pelayanan pekerjaan Tuhan, dan saya diberi motivasi dan saya diberi semangat. Kesamaan lagi juga saya menjadi majelis wilayah, ya, bersama-sama jadi majelis wilayah. Ya, puji Tuhan bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bedanya Pak Manimbul di Wonosari sudah ada yang menyerahkan tanah untuk gereja, sudah ada yang menyerahkan pastori dibangun. Ya, saya tahu, pertama merintis, ya, punya motor Binter kalau nggak salah pada waktu itu, ya, motor Yamaha Binter. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kalau nggak salah sekarang ini sudah 30 tahun, ya, karena ukurannya saya sebenarnya tahun lalu itu pernikahan yang ke-25 tahun dan pelayanan yang ke-25 tahun di tempat ini. Tapi saya nggak mikir ulang tahun, saya hanya berdoa saja, saya fokus untuk penyelesaian ini, untuk gereja ini, untuk keadaan supaya kami baik. Dan bedanya, saya jadi kontraktor di sini, jadi saya kontrak sana, kontrak sini, pindah sana. Dan puji Tuhan, orang GKJW kami diberi tempat, kami dapat beribadah, dan kami bisa bangun. Dan kemudian kami tinggalkan di tempat ini, dan kami diberikan tempat ini, kami bisa beribadah kepada Tuhan. 26 tahun sekarang ini, kalau bukan karena Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita hari-hari ini juga sama, menghadapi persoalan ekonomi, yang punya toko, yang punya usaha, ada yang mereka bingung bagaimana cara mengeluarkan karyawannya karena omsetnya, karena pendapatannya itu berbeda. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya, Tuhan akan bukakan jalan. Tadi menceritakan, sudah ada pelayanan yang ada di Manado. Wah, ya kalau memang nanti jadi pindah di Manado, sudah ada gereja, istrinya punya kobong. Kobong itu kalau di Manado itu tanah, kebun cengkeh. Enggak tahu berapa tempat yang ada di sana. Kalau misalnya nanti memang Tuhan kehendaki ke sana, tidak ada yang mustahil. Jadi nanti Wonosari ditempati Pesah. Ya, ini guyon ini Pak Manimbul. Ya, tapi semuanya itu kita nggak tahu, hidup itu misteri. Saya tidak tahu saya ada di sini. Saya tidak tahu Pak Manimbul ada di Wonosari. Itu semua karena anugerah Tuhan. Pak Agus ada di Malang, ketemu dengan orang Pare. Pak Gunawan Jombang, ketemu dengan orang Jombangan. Ini semua karena kuasa Tuhan saja. Mari kita percaya Tuhan, mari kita setia kepada Tuhan. Kita sama-sama kita berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan kau tidak membiarkan kami kekuatan hanya di dalam Engkau. Hanyalah bersamamu, tak pernah kau tinggalkan kami, umatmu di tempat ini. Pergumulan apapun yang kami alami, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua
Berkenananmu ya teguhkan Engkau yang bertindak untuk menolong kami umatmu, Kau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bersamamu Bapa. Semakin percaya Tuhan bahwa mengikut Engkau Yesus tidak ada yang mustahil di dalammu. Bagi kami manusia yang lemah Tuhan, mungkin kami merasa tidak mampu, kami merasa lemah, tidak bisa melakukan banyak hal Tuhan, kami terbatas. Tapi saat kami percaya di dalam Engkau, kami memiliki kekuatan yang baru. Kami beroleh kekuatan itu Tuhan dari Engkau. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami hingga saat ini Tuhan kami boleh menikmati hidup kami dengan baik. Kami boleh menikmati damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam segala kekurangan kami Tuhan, kami yakin dan percaya sukacita yang kami rasakan di tengah-tengah keluarga kami itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkau yang telah memberikan damai itu dalam hidup kami. Engkau yang memberikan Roh-Mu itu Tuhan, Roh Kudus-Mu itu dalam hidup kami Tuhan, supaya kami boleh kuat dan mampu menghadapi setiap kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur, kami berterima kasih sebab firman-Mu itu Tuhan yang menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajari setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Bapa, untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami boleh menjadi, oh Tuhan, garam dan terang dunia Tuhan, supaya lingkungan sekitar kami Tuhan, keluarga kami, tetangga kami, dimanapun kami berada Tuhan, bisa, oh Tuhan, menyebarkan kasih-Mu itu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Terus Kau pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi, lebih hari lebih luar biasa lagi Tuhan, untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati pelayanannya juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar akan memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Kau kuduskan setiap tangan-tangan ini Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
persembahan dijalankan, kita akan pujian di badai topan dunia. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Manimbul yang sudah melayani kita, memberkati kita dengan firman Tuhan. Kiranya doa kami memberkati hambanya ini bersama keluarga dan pelayanan di GPDI Anugerah Wonosari. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman di sini doa pagi seperti biasa hari Senin sampai Sabtu jam 4 pagi. Memang pagi sekali saudaraku doa di sini itu. Ya, si kriip-kriip saya dari Jombangan mesti harus kadang-kadang si kriip-kriip itu kadang-kadang merem-merem saudaraku jalan itu. Tapi saya ingin ketemu Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Kemudian hari Selasa dan Rabu ada doa malam di tempat ini. Hari Kamis ibadah wanita jam 6 sore, dan untuk hari Jumat ada pelayan altar. Diharapkan seluruh pelayan-pelayan yang terlibat di dalam ibadah minggu supaya ikut ambil bagian doa di tempat ini jam 6 sore. Kemudian kami sampaikan undangan Natal wilayah ya yang akan diselenggarakan pada hari Jumat 1 Desember jam 5 sore di GPDI Tiberias Pare. Kami berharap ya semua bisa hadir ya. Saya sudah daftar 25 orang karena dekat di sini supaya nanti kita bisa hadir karena untuk kepentingan konsumsi. Ya, mungkin akan dihadiri dengan muspika dan tamu yang akan melayani firman Tuhan dalam ibadah Natal supaya kita semua bisa hadir dan diberkati Tuhan. Kemudian Natal kita pada hari Minggu tanggal 17 Desember jam 5 sore di tempat ini. Kami berharap semua jemaat hadir supaya setiap tahun fotonya itu ganti yang baru. Ya nanti supaya jemaat yang baru, bukan jemaatnya yang baru. Mungkin ada yang baru juga, Mas PI juga yang baru belum ada fotonya, nanti ada fotonya di sini. Ya, dengan yang lain-lain juga ada yang dari Pelongko, ya nanti bisa foto bersama di tempat ini. Kemudian kami mengingatkan seperti tahun-tahun yang lalu kita seperti biasa mengadakan persembahan Natal ya. Persembahan Natal nanti saudara bisa tulis
diserahkan, dimasukkan di tempat persembahan, atau diberikan gembala, atau langsung diberikan bendahara. Bendaharanya Yesi yang mengatur persembahan Natal. Persembahan Natal seberapapun yang kita dapat nanti, itu semua untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, termasuk nanti ini akan diganti karpet, biar seragam karpet yang tebel, biar enggak licin. Ini kadang-kadang merusut-merusut, drama juga melayu-melayu. Nah, nanti kasih karpet yang tebel. Ya. Kalau Tuhan kehendaki nanti tahun berikut kalau ada yang memberkati AC ya kurang satu. Soalnya kalau pernah dipakai untuk pernikahan ternyata si sumu. Kalau banyak orang di sini penuh, nggak ngatasi ternyata ini harus dibuka kipas-kipas angin yang ada. Tapi itu nanti saja, itu urusan Tuhan. Ini juga semuanya Tuhan yang mengurus Tuhan. Internet sudah ada, listrik dayanya itu sudah ditambahkan. Dulu gejelek-gejelek, sekarang nggak tahu 5.000 atau berapa itu. Ya, sekarang sudah los. Ini puji Tuhan, ini semua karena kuasa Tuhan saja. Ada untuk wanita, lagu yang dikirim nanti kalau ada masukan lagu terserah untuk wanita. Untuk bapak-bapak sebentar tunggu ya, kita akan latihan ya. Ya, masih pagi, sebentar saja, seret saja. Ya, supaya nanti latihan tamburin jam 4 sore di tempat ini. Ya, syukur nanti tamburinnya bisa beli seragam. Ya, seperti gereja-gereja yang lain. Sekolah minggu jam 5:30 sore ada latihan di tempat ini. Nah, kemudian apa lagi ya? Setelah remaja latihan musik. Ya, setelah remaja latihan musik. Terus ada lagi yang kurang? Ya, sudah. Langsung sama-sama kita berdiri. Terima kasih. Nanti Bapak Pendeta Manimbul yang akan berdoa berkat. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur terima kasih. Kami mohon Bapak Pendeta Manimbul. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih atas kehadiran, atas korban persembahan milik Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas anugerah-Mu. Kami semua ada di tempat ini bukan karena kuat dan gak kami, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Mereka sudah berkorban waktu, tenaga, pikiran, pasan harta benda, bahkan ada yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Bukakan tingkap langit, curahkan berkat-berkat buat mereka semua. Sepanjang minggu ini seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kemanapun mereka melangkah, pimpin, tuntun, sertai. Apa saja yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau buat berhasil. Segala niat jahat yang mau merugikan jemaat-Mu, hamba-Mu, pelayanan pekerjaan-Mu, kami ikat, cabut, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar dari kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dari pelayanan pekerjaan di tempat ini. Berkati iman, rumah tangga, ekonomi, bisnis mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan sanggup dan maha kuasa memberkati pertumbuhan kualitas, kuantitas keuangan. Seluruh program kerja yang ada, Tuhan memberkati latihan-latihan untuk ibadah,
juga Tuhan memberkati. Rencana Natal mereka juga Tuhan tolong. Dana biaya yang diperlukan Tuhan juga mengadakan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir, oh Tuhan tolong lindungi sertai mereka. Kalau mereka bepergian juga Tuhan sertai. Kalau mereka ada di luar kota, di luar negeri bekerja, Engkau berkati mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, angkatlah tanganmu, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, berkat persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai kedatangan yang kedua kali. Kami akhiri ibadah pagi yang indah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.